warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Atik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada kabar apa Kak? Kayak lagi bete? Iya, Dapat pengen curhatnya ke siapa dulu? Tapi kayaknya ini kalau ke Bu Ratri pas lah. Soalnya sesuai dengan mata pelajaran saya gitu, sama-sama guru matematika. Oke, emang ada cerita apa sih? Curhat apa? Masalah apa? Ini ya Bu, kan saya ngajar di SMP ini tuh baru, saran baru 1 tahun lebih lah. Nah, SMP 1 Bantar Kaung ini itu pertama kali sekolah yang saya apa ya namanya, saya apa bahasanya Bu? Ngabdi? Nah, ya saya ngabdi gitu kan. Jadi sebenarnya belum ada pengalaman yang lain sebelum di SMP ini kan. Paling pengalamannya sebelum pas kuliah aja, PPL kayak gitu kan. Selain itu belum pernah ngajar di mana-mana. Nah, selama 1 tahun lebih saya ngajar di SMP ini tuh kayaknya cara mengajar saya itu monoton gitu, kayak seperti guru-guru zaman dulu gitu. Belum bisa mengikuti cara guru modern yang sekarang, yang biasanya pakai internet lah, menggunakan HP lah gitu kan, terus mengerjakan tugas pun pakai Google Form apa ya namanya, ya pakai Google Form lah gitu. Jadi kalau menurut Ibu ada saran apa masukan gimana gitu supaya saya tuh ada kerentesan ide kecil dulu lah, pertama untuk menjalankan pembelajaran di kelas itu seperti apa dulu gitu, supaya pembelajaran saya itu nggak kuno, terus tepat fokus pada anak gitu, jangan guru aja yang ngajarin gitu. Soalnya saya nyadarinya itu apa namanya ya, kayak monoton gitu sih, kayak guru-guru yang zaman dulu udah duduk di depan udah gitu aja, anak-anaknya yang tetap duduk di tempat meja masing di kursi masing-masing ya gitu, nggak pernah ada yang maju apa gitu. Kalau suruh maju, anak-anak sekarang tuh masih malu-malu, nggak mau kayak gitu, gara-gara maju aja itu kan susah. Emang kalau ngajar di model zaman dulu yang misal yang udah Bu Atik praktekin apa aja? Cuman guru menjelaskan, murid mendengarkan, Udah gitu aja. Pernah melakukan pendekatan lain selain menjelaskan, mendengarkan? Kalau untuk zaman dulu apa Yang Bu Atik sekarang? Belum, masih Padahal gitu. waktu dulu pembelajaran ketika PPL, itu kan ketika PPL kan ada programnya ya Bu. Jadi gimana caranya supaya pembelajaran itu berfokus pada anak. Nah, seringnya itu pakai kartu. Nah, jadi kita sedikit menjelaskan, anak-anaknya itu disuruh menulis soal yang dia pahami, terus nanti sekalian jawabannya jadi di dalam satu kertasnya berwarna warni. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bawa alat peraga, saya yang nyiapin. Kalau enggak nanti anak-anak satu kelompok yang menyiapkan gitu kan. Nanti ada satu kelompok yang menjelaskan gitu. Tapi untuk di SMP ini tuh apa karena selama 1 tahun ini saya masih dalam keadaan sekolah juga belum normal apa gimana gitu, waktunya juga terbatas 20 menit 30 menit, dikasihnya juga segitu kan, hanya kurang puasa lah nggak di kelasnya. Itu kan tadi tuh yang pas PPL itu kan sebenarnya bagus ya, udah pakai pakai alat peraga gitu. Nah, pernah dipikirkan untuk mencoba nggak? Pernah sebenarnya pernah, tapi kok ya itu belum ada dorongan gitu pengen ke situ. Itu cuman pengen doang kayak gitu. Kayaknya kok ini waktunya belum tepat ya kayak gitu. Kapan ya kira-kiranya ya, dilihat anaknya kemampuannya kurang pas deh ini kalau di sini kayak gitu. Pikirnya kayak gitu, tapi belum mencoba untuk langsung diterapkan kayak gitu. Waktu pakai ya kita ada flashback. Waktu pakai alat peraga sama kart itu kan, itu materi apa itu waktu pas itu? Oh, itu saya dulu di kelas 8, fungsi. Iya, tentang fungsi. Jadi kalau nggak salah fungsi yang nanti anak yang menempelkan apa sih, himpunan, misalkan himpunan motor, terus himpunan apa lagi ya itu
ukuran apa lagi itu. Jadi dia yang mencocokkan kalau motor jenis Yamaha motor apa aja, nanti jenis motor Honda jenisnya apa aja gitu. Jadi mereka yang nunjuk-nunjukin pakai alat kartunya itu, tempel-tempel kan. Itu kan karena PPN itu nggak setiap pembelajaran apa ya semua pakai alat peraga kan, karena emang penilaian aja itu. Ketika hari-hari biasa kan kita nggak ngajar matematika karena biasanya ngajar yang lain ya, itu kebagian ngajar bahasa Indonesia lah apalah itu. Untuk matematika kadang cuma sedikit ketika dibutuhkan untuk penilaian kayak gitu. Misalkan di materi kelas 7 nih, itu kan tadi bagus ya, bagus loh. Kepikiran nggak kalau alat peraga itu tidak hanya dipakai pada saat fungsi gitu? Kepikiran nggak dengan maksudnya cocok nggak digunakan untuk yang materi sekarang? Kalau di Kalau kan materi kelas 7 banyak tuh, ya kan? Banyak ya. Nah, pernah nggak kalau metode yang di PPN itu diterapkan juga di yang materi sekarang di kelas 7? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Maksudnya dipilih gitu. kepikiran karena awal mungkin ya, karena Acik baru masuk ngajar kelas 7, materinya juga baru ya, karena udah lama lulus baru ngajar lagi. Udah ada kelas 7 itu materinya ini ya. Jadi pikiran Acik tuh untuk 1 tahun ini tuh udah gini aja dulu untuk perkenalan materi. Nanti untuk tahun ke depan kalau saya bisa diberi kesempatan lagi ngajar kelas 7, oh udah pernah nih, berarti kan harus jangan kayak gitu lagi nih, harus dirubah nih ngajarnya, jangan pakai metode ceramah mulu. Kan pakai yang agak happy lah anak-anaknya, yang supaya nggak bosan. Tapi untuk tahun ini saya belum gitu. Oke, jadi kayak gimana ya? Kayak masih adaptasi gitu. Iya, kayak Tapi ketika masa-masa adaptasi ini, yang 1 tahun ini, berarti ngerasa bosan nggak dengan ngajarnya kayak gitu? bener banget. Kayak gini terus saya nggak berubah-berubah gitu. Nah, untuk mengatasi kebosanan itu, usaha apa aja yang dilakukan biar nggak bosan ngajarnya? Ngajarnya Maksudnya metodenya gitu. Ada niat untuk diubah nggak? Apa Iya. bertahan aja dengan kebosanan itu? Karena niatnya emang untuk tahun ini kayaknya udah itu aja dulu gitu saya mikirnya. Akhirnya nanti untuk tahun yang kedua coba deh, soalnya saya padahal kan di YouTube banyak banget tata cara mengajar untuk terfokus pada anak. Sekarang berarti ini hanya dari sayanya sendiri sebenarnya. berarti itu kan udah ketahuan ya sebenarnya ya, pikiran ada, keinginan ada, kebosanan sudah jelas ada. Tapi yang terjadi berarti bukan masalah apa namanya ya, kurangnya referensi ya, tetapi berawal dari mana tuh? dari hati ini. Ya, biar hatinya. Ya, Berarti kan yang harusnya ada yang perlu mendorong, didandani. harusnya gimana sih ya? Berarti perlu didandani itu kan berarti apanya tuh? Bukan metodenya, Bukan sayanya. berarti apa tuh? Berarti apa yang Harus ada yang ngajak. selain ada yang ngajak? Kalau orang yang ngajak pasti banyak lah ya. Tapi kalau yang dari diri sendiri biasanya lebih apa namanya, lebih gitu apa? Kalau dari diri sendiri kan perubahan itu kan bisa bermakna, itu kan kalau berasal dari diri sendiri. Berarti yang perlu diubah supaya Niatnya? semangat. Selain niatnya apa lagi? Usahanya, Selain usaha ada lagi satu, apanya ya? Tekunannya. kan Apa itu, Bu? yang berkaitan dengan yang kita pikirkan. Berarti apa? Usaha, doa, niat. Aku beri pancingan, Alah. main Ide, main itu tujuan, MIND pemikiran. katanya. Berarti apa? Bahasa Inggrisnya yang keren-keren sekarang itu nah. Main Apa sih? suka baca nggak? Ubah pola pikir. Apa bahasa Inggrisnya apa tuh? Mindset. Astagfirullah. Kan yang berarti Mindset ya, mindsetnya. Kan mindsetnya perlu diubah kan. Jadi kan tadi sebenarnya kan berarti nggak apa sih namanya ya, nggak kuno banget lah sebenarnya kan. Literasi banyak,
apalagi fresh graduate lah mungkin ya. Jadi fresh graduate berarti tetap harus ada perubahan ya. Perubahan apa tuh yang bikin yang tadi tuh mindsetnya itu Itu harus yang dirubah ya. Kalau mindsetnya kan jadi bagaimana kita akan bergerak berubah kalau Kalau mindsetnya di situ aja itu. iya benar gitu. Jadi kenapa harus ditunda nanti kalau kita pengen berubah itu sih. Rasanya kagok mulu gitu lah, kagok bentar lagi Itu gitu berarti lah, kagok itu gara-gara apa tuh kalau dikit-dikit kagok berarti harusnya gitu. Aduh. Kayaknya harus gimana ya, tipe orangnya yang harus digerakin sama orang gitu loh, tipe orangnya itu. kalau misalkan ternyata nggak ada orang yang Lah itu gimana banget sih? harus Ya apa tadi harus bisa bergerak sendiri. bisa bergerak sendiri betul. Kapan nunggu orang lain yang gerakin kita? Kalau kita menunggu orang lain baru menggerakkan kita, berarti kita sama aja dengan Berharap ke manusia, selain itu bergantung bergantung kepada manusia, dengan orang lain. atau kepada orang lain. Sedangkan kita untuk pengen sukses harusnya Dimulai dari sendiri. sendiri. Jadi sebenarnya buat itu guru hebat sebenarnya. Guru hebat yang sebenarnya udah punya pemikiran itu aja udah hebat banget gitu. Kan nggak semua guru punya pemikiran seperti itu ya. Kadang kalau sudah pada zona nyaman, Udah gitu udah kan. Kalau berarti kan sebenarnya enggak. pengen Berarti tinggal perlu ininya, aksinya ya Bu, aksinya tindakannya. gimana kalau biasanya kayak gitu. Tapi semua materi matematika itu kira-kira semuanya ada yang pakai alat peraga gitu? Enggak ya? Kalau kayak aljabar kayak gitu, Sebenarnya ada sih, ada bisa dicari sih. cuman kita belum tahu aja. Berarti selain ubah mindset, apalagi Cari-cari referensi, cari biar gimana? di YouTube. Biar gimana? Kalau kita cari semakin banyak referensi, Ya semakin mindset kita semakin terbuka gitu, Ah. banyak pengetahuan yang dapat. Akhirnya mungkin yang ini cocok, mungkin yang ini cocok dengan materi yang ini. Tapi kalau setiap pembelajaran pakai alat peraga, kira-kira tambah serius nggak? Kalau anak-anak biasanya kalau pakai alat peraga karakteristik anak tuh kalau belajar gimana sih enaknya? Enaknya belajar sambil bermain Nah ya. itu kan berarti alat peraga membantu untuk Ya pembelajaran. pembelajaran kan. Terus dengan berubahnya mindset kita jadi akhirnya mencari literasi, akhirnya kita balik lagi kan ke diri sendiri, kita menjadi pribadi yang bagaimana? Yang mandiri. Saya mandiri Ya itu. depannya Kak. Kak. Terakhirnya F. Oh kreatif. Nah, itu. Iya Kan jadi guru kan berarti harus ya kreatif. Jangan monoton ya. jangan monoton. Karena kalau kita ingin mengubah anak, berarti kita harusnya Ya seharusnya yang kita diri yang dirubah. kita pengen menghasilkan murid yang kreatif, berarti kitanya kalau aku sih ini bukan saran ya, kita sharing aja lah, kita sama-sama kan kita lagi belajar ngobrol gini, bukan berarti saya lebih lama ngajar terus lebih tahu semuanya, kita sharing aja gitu, sharing kayak gini gimana rasanya. Ya terbuka akhirnya. Ada pandangan ke depan. Harus gimana. Tapi ya mungkin bertahap kali ya Bu. Nggak langsung harus gitu ya, harusnya bertahap dari yang kecil begitu ya kayak gitu. Tapi tetap setiap kita tetap menanamkan ke diri. Kalau saya nih kalau kita sharing aja ya, kalau saya tuh berubah, kalau pengen berubah ya kita berubah, tapi apa ya istilahnya kayak apa tuh, Beralur, konsisten. Iya. Jangan sekarang lagi semangat nanti dong gitu. Terus misalkan lagi datang malasnya, kita nyemangatin diri sendiri lagi. Ada lagi gimana kalau sekarang nanti kan ke depan ada kan? Ada planning gitu kan. Planning ke depan dia bertahap, berarti gitu nggak langsung harus gimana, nggak harus langsung jelek. Takutnya ini loh, ada perasaan saya udah capek kayak gini nih, tapi anak-anaknya kok tetap kayak gitu, di tengah jalan tuh ada
Kalau kita mengurus ke Ki Hajar Dewantara, kata-katanya itu ada nggak yang ada kata-kata ketakutan nggak anak-anak nggak bisa? Berarti harusnya tetap optimis, mau bisa apa enggak, yang penting kita nyemangatin anak kayak selain nyemangatin anak juga tetap ngasih ilmu ke anak, asal itu ke ke diri sendiri diri sendirinya juga harus tetap ya. kasih motivasi. Jadi ngasih motivasi ke orang lain juga Harus ngasih motivasi ke diri sendiri. Jadi energinya mungkin akan apa ya namanya, akan seimbang, turun langsung ke anak gitu. nular. Kan energi positif nular. Sama halnya kalau energi negatif kan juga nular. Jadi ketika ada anak yang lagi nakal, kita nasihatin dulu supaya energi negatifnya nggak nyebar. Karena energi negatif juga nular. Jadi, tapi yang kita perlu tanamkan adalah energi yang positif, supaya lebih. nyebarannya positif semua. Nah sekarang kan tadi udah nemu kan sebenarnya solusinya kan ke depan itu rencana yang ingin banget diterapkan dalam jangka dekat, dalam jarak dekat, apa itu dalam perubahan itu dalam perubahan pembelajaran yang menggunakan metode apa strategi pembelajaran yang cocok di kelas yang saya ajarkan. Ya nanti harus lihat dulu mungkin referensi strategi apa metode pembelajaran yang cocok untuk anak yang di kelas ini seperti apa, nanti metodenya seperti apa gitu, supaya nggak saya udah nyiapin pembelajarannya udah kayak semaksimal mungkin, ternyata anaknya responnya kurang baik. Ya harus yang sesuai dengan anak-anaknya dulu nih, kayak apa bagus banget. Target jarak dekat yang bagus banget, mudah-mudahan terlaksana ya. Tetap semangat. Semangat ya Allah. Nah, sekarang gini udah cerita kan ke saya kan. Oh, ya, berarti kan ya kayak harus banyak curhat sih ya Bu, harus banyak tanya ke lebih senior gitu. Berbagi gitu. Kadang kan ya kita baru ngajar kayak di sini 1 tahun kan pengalamannya itu masih kurang, dia rasanya yang udah ngajar sampai bertahun-tahun. Ya bisa ke siapa aja lah, Ke siapa aja, belajar ke siapa aja, belajar ke siapa aja dan di mana saja. Kan tuh di mana udah puas, udah itu semua sebenarnya. Ada lagi yang mau diomongin? Udah itu. Terus rencananya sekarang kita mau kemana? Mau makan? Boleh yuk makan itu. Mau bakso? Ada lagi? Udah cukup situ. Langsung sampai sini. Nanti kalau misalnya udah terlaksana, nanti baru lagi curhat lagi. Kira-kira kesimpulannya seperti apa ketika sudah udah ada aksinya. Selalu siap berdekatan kan kita tetangga. Jadi kapan aja kita bisa ngobrolin ya. Terus makasih udah banyak cerita pengalaman juga, bermanfaat juga buat saya juga pengalaman lah ya, kita berbagi sih. Iya sama-sama. Nggak mengenal umur ya Bu. Rumah ada yang ngasih saran. Gitu. Makasih banget ya udah percaya sama saya. Mana saya terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya udah kalau gitu saya tutup aja Bu untuk pembicaraan hari ini, mudah-mudahan manfaatnya ya, pokoknya pasti ada manfaatnya ya. Kita berdua. Amin. Untuk semua juga, untuk murid-murid kita ya. Tetap ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk cerita. Sama-sama. Berapa menit?